A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat sehat yang bisa kita pergunakan untuk beramal soleh. Dan hari ini kita masih dikumpulkan di channel kesayangan kita bersama, tidak lain tidak bukan karena berkat rahmatnya Allah, berkat kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa manfaat dari membaca Al-Quran. Setidaknya ada 10 manfaat dari kita membaca ayat suci Al-Quran. Dan membaca ayat suci Al-Quran menjadi salah satu zikir terbaik untuk mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi buat panjenengan semuanya, barangkali selama ini sudah menyusun wirid-wirid panjenengan semuanya, ada yang memperbanyak sholawatnya, ada yang memperbanyak istighfarnya, ada juga yang memperbanyak zikirnya, ada juga yang memperbanyak membaca Al-Quran. Semuanya sama-sama bagus. Nah, saya mencoba mengulas 10 manfaat dari membaca ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya. Tentunya selain daripada mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, di dunia ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari membaca Al-Quran. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama, manfaat dari membaca Al-Quran, mendapatkan pahala itu sudah pasti dan juga mendapatkan kebaikan. Saya sampaikan hadisnya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan itu 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Membaca ayat suci Al-Quran, satu hurufnya huruf alif, lam, mim itu bukan disebut sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dalam setiap satu hurufnya itu terkandung 10 kebaikan. Kita bisa bayangkan kalau kita membaca satu surah full, sudah berapa huruf di dalam surah tersebut ya? Berapa kebaikan yang kita akan dapatkan. Yang kedua, mendapatkan derajat dan wibawa yang lebih baik. Saya sampaikan lagi hadisnya ya.
Orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk orang yang sudah lancar, yang tajwidnya sudah sangat bagus ya, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia akan dicatat oleh para malaikat mendapatkan kemuliaan. Akan selalu ditemani oleh para malaikat. Tetapi untuk kita yang mungkin masih terbata-bata, masih mempelajarinya dari Al-Quran kecil, atau bahkan mungkin ada yang dari seperti anak-anak TK ya, anak-anak PAUD itu yang belajar dari pratika terus naik ke jilid, itu justru mendapatkan pahala 2 kali lipat. Karena apa? Karena dia punya niatan untuk mempelajari kitabullah. Jadi buat panjenengan semuanya, saudari muslimku yang mungkin baru mu'alaf, jangan menjadikan halangan panjenengan, saya sudah tua, saya nggak bisa baca Al-Quran, udahlah saya nggak usah baca Al-Quran, saya baca aja Latinnya. Kalau panjenengan punya niatan untuk mempelajarinya walaupun panjenengan terbata-bata, sabdanya Rasulullah bahwa kita semua yang pelajarinya maka akan mendapatkan 2 kali pahala. Jadi dari itu, yang masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, jangan pernah putus asa. Karena di dalam keterbatasan panjenengan tadi itu ada pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, mendapatkan rahmat Allah dan lindungan oleh malaikat. Hadisnya saya sampaikan, ketika para kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah dan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketentraman, rahmat Allah dan dilindungi malaikat-malaikat. Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan beberapa ceramah ulama yang saya dengar ya, ketika kita di alam barzah ya, di alam kubur, nanti ketika para pengiring jenazah kita sudah pulang ke rumah masing-masing, kita akan didatangi malaikat dan didatangi oleh, kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita akan didatangi cahaya. Yang cahaya itu menerangi kubur kita. Yang cahaya itu akan memberikan penjagaan kepada kita ketika malaikat ya, yang menanyakan amal kita di kubur, dia akan menjawab, yaitu Al-Quran. Tetapi sebaliknya, kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, nanti akan datang makhluk berupa buruk. Karena apa? Karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ini beberapa ceramah yang pernah saya dengar. Yang kelima, menjadikan pembacanya berperilaku mulia. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik manusia, artinya manusia yang paling mulia akhlaknya adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Saya masih ingat satu nasihat mulia dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ya, almarhum Mbah Mun ya. Beliau berpesannya gini. Beliau berpesan bahwa ajarkanlah putra-putrimu membaca Al-Quran walaupun hanya alif, ba, ta. Karena bisa jadi itu nanti yang akan menyelamatkanmu dari api neraka. Jadi begitu pentingnya kita membaca dan juga mengajarkan kepada putra-putri kita atau bahkan lingkungan sekitar kita membaca Al-Quran. Yang keenam, menjadikan hati tenang dan tentram. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah SWT. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tentram. Jadi membaca Al-Quran menjadi salah satu zikir terbaik untuk mengingat Rabb kita, Allah SWT. Yang ketujuh, agar selamat dunia dan akhirat. Ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. Yang kedelapan, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh.
hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Maud. Jadi biasanya kalau kita punya sakit, misalnya kayak sakit radang, kita mau memakai pengobatan, memakai wasilah madu, ya kan, untuk pengobatan sakit tersebut. Sebaiknya sebelum kita meminum madu tersebut, misalnya dalam 1 sendok, kita minimal baca ayat suci Al-Quran Al-Fatihah. Biasanya saya seperti itu, Al-Fatihah dulu, terus sholawati bil qulub 3 kali, baru minum air putih ataukah madu tadi itu. Yang ke-9, menyembuhkan hasad atau penyakit hati. Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat, tanya para sahabat. Maka Rasulullah SAW menjawab, percayalah dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, karena dia adalah zikir terbaik, mengingat Allah, tentunya hasad itu akan perlahan-lahan luruh dari dalam hati kita. Yang terakhir ke-10, memberikan kenikmatan kepada kedua orang tua di akhirat. Barang siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyaknya fadilah dari membaca Al-Quran. Panjenengan semuanya sobat winarku, jangan lupa untuk menambahkan di dalam wirid-wirid panjenengan sesi-sesi untuk membaca ayat suci Al-Quran, walaupun itu hanya 1 ayat, disempatkan. Kalau dalam wirid saya, wirid harian saya ada sebutkan beberapa surah dalam Al-Quran yang saya rutinkan untuk baca. Tapi memang di situ saya tidak sebutkan membaca Al-Quran gitu ya. Tetapi dalam keseharian saya akan membaca Al-Quran dari surah pertama sampai terakhir secara berkala. Jadi kalau saya lagi punya banyak waktu ketika tidak sedang haid, saya akan banyak Al-Quran sebanyak-banyak. Tapi kalau misalnya waktunya sempit, setidaknya minimal beberapa ayat harus dibaca. Karena begitu banyaknya fadilahnya dari membaca Al-Quran ini. Karena 1 hurufnya mengandung 10 kebaikan. Oke, sobat winarku semuanya, itu sedikit informasi yang saya sampaikan. Barangkali ada penyampaian-penyampaian yang kurang tepat, silakan panjenengan luruskan, panjenengan koreksi dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena setiap apa yang kita sampaikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.